Di minggu kemarin kita ada pertemuan tentang tema apa namanya? Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan apa enggak? Boleh. Ingat pelajaran kita kemarin tentang sewa menyewa. Sewa menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan apa enggak? Boleh. Dengan catatan yang disewakan bukan barang cok lain. Contohnya seperti sewa menyewa rumah, sepeda, motor, untuk banyak sawah, ya, apa. Nah sekarang kalau sewa menyewa jual boleh apa enggak? tahu dia udah makan bapak, Nah, tahu dia tapi nyaman. apa yang apa? Dia Kemarin bab itu sudah terakhir dan melangkah ke bab yang selanjutnya, dan bab ini adalah sebagai acuan kalian sebagai ujian praktek pada tanggal 27 ya, yakni tentang perawatan jenazah, yang mana kita selaku manusia pasti akan merasakan yang namanya mati ya. Dan kita selaku umat Islam harus dimuliakan dengan tata cara dari memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur, kecuali kalian mau pindah agama. Ya, mau pindah agama itu misal kalian tak usah mengkafani langsung dibakar. Tidak. gua kira lagi. Maka dalam hukum Islam kita sampai mati saja itu masih dihormati. Untuk apa kita belajar bab ini? Minimal kita meskipun kita mati tidak mandi sendiri, tidak pakai kafan sendiri, tidak menguburkan badan kita sendiri, minimal mungkin ketika orang tua kita mati atau meninggal atau wafat, kita bisa membantu mengkafani, membantu memandikan, membantu mengubur. Nah, itulah tujuan kalian diajarkan bagaimana tata cara pelaksanaan perawatan jenazah. Ya. Sebagai anak-anak dari umat Islam nantinya, kalian pasti akan terjun ke dalam masyarakat, yang mana dalam masyarakat itu sudah ada hukum-hukum tersebut. Maka dilaksanakan hukum-hukum seperti ya, labet ya, pasti ya, kecuali kalian mau mati nantinya atau berdiri pasang tabung TV ya, mandi TV tidak TV boleh. Sekilas tahu dan paham bagaimana tata cara perawatan jenazah. Dan di sini ada beberapa video, kalian simak baik-baik, kalian perhatikan baik-baik, dan ini juga sebagai landasan kalian nanti untuk ujian praktek. Ya. Dulu dan logikanya, dan ketika orang itu pasti akan merasakan sakaratul maut. Ya. Dan itu ada adab dan tata caranya bagaimana kita mengurus orang yang sakaratul maut. Jadi menentukan sakaratul maut jadi jalan. Jadi menentukan sakaratul maut kakek atau siapa saja orang yang sakaratul maut, kalian di sampingnya cepetem ya, jangan ditutupi biar cepat mati. Jangan. Pada tarik dulu. Jangan disimak videonya. Jelas saja. saat menghadapi orang sakaratul maut. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin Allah, setiap orang dianjurkan untuk mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan bertobat dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzati." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan mati. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang sedang sakit sangat dianjurkan untuk mengingat kematian dan menyiapkan diri dengan bertaubat dan beramal yang baik. Sedangkan bagi keluarga atau orang yang berada di sekeliling orang yang mendekati ajal, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga yang sedang mengalami nazar atau sakaratul maut menurut Dr. Mustafa Al-Afin dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaj. Menidurkan miring orang yang sedang sakaratul maut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Apabila hal ini dirasakan sulit, maka tidurkan terlentang dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Disunahkan mengajari orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat syahadat La ilaha illallah dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalqin dengan mengulang-ulang kalimat La ilaha illallah di telinga tanpa menyuruh untuk menirukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Artinya, ajarilah orang yang Pak, sini, saya akan dulu. Ada pembelajaran yang mana di masyarakat kita itu ada yang saling mengajari kita sakaratul maut itu la ilaha illallah. Monitoring ya. Kalau orang sudah mau mati, tidak mikir kata-kata manjang. Jadi ketika kalau orang mau mati, nafasnya sudah ada di tenggorokan. Bagaimana kalau matinya dia mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti dia musyrik. Ya. Tuh, makanya di masyarakat kita kebanyakan orang yang mengajari mayit itu terlalu panjang. Ya. Sedangkan mayit sudah sibuk dengan nyawanya yang istirahat. Ya, ada yang berkata tak cukup. Makanya oleh Rasulullah disuruh dipersingkat. Artinya katakanlah lafaz Allah saja. Ingatkan dia untuk menyebut lafaz Allah, 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 sehingga tidak terputus. Ya, kalau dia harus menyebut la ilaha illallah, takutnya nanti lafaznya terputus sampai la ilaha. Berarti dia meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan. Bila kalau tidak ada Tuhan berarti dia seorang musyrik. Paham? Dan meninggal di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Disunahkan membaca surat Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah terdapat tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka, husnudzon kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Sahabat Muslim hafizahullah. Sayyid Alawi Al-Hadrami dalam kitab Bughyatul Mustansyidin menjelaskan, orang yang sedang sakaratul maut karena saking sakitnya perpisahan antara nyawa dengan jasad biasanya akan merasakan haus yang luar biasa. Setan akan selalu menggoda menawari iming-iming berupa minuman, namun dengan syarat mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari hal tersebut, disunahkan atau bahkan wajib memberikan minuman kepada orang yang sedang sakaratul maut.
apabila terlihat ada tanda-tanda orang yang sakit tersebut sangat membutuhkannya. Hal ini penting dilaksanakan agar dia tidak tergoda atas iming-iming minum dari syaitan. Sahabat muslim hafidhakumullah, para ulama mengajarkan ketika seseorang dalam keadaan sehat, maka rasa takutnya terhadap siksa Allah, khauf, dan harapannya terhadap rahmat Allah, roja, mesti seimbang ada di dalam dirinya. Namun ketika seseorang dalam keadaan sakit dan telah dekat kematiannya, maka harapan pada rahmat Allah mesti harus lebih besar dari rasa takutnya, atau bahkan hanya ada harapan saja di dalam dirinya kepada rahmat Allah. Ia mesti yakin bahwa Allah akan mengampuninya dan melimpahkan kasih sayang kepadanya. Demikianlah hal-hal yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan akhir kita husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya tanya kembali, apa adab yang harus dilakukan kepada orang yang sakaratul maut? Apa tadi videonya? Gimana yang jelas ya Pak? Tidak, kalau nggak bisa, diletakkan yang menghadap kiblat dengan wajah. Ya. Karena kalau orang sakaratul maut kan sakitnya luar biasa, seperti kita hidup dikuliti sebanyak 7 kali. Itu sakitnya sakaratul maut. Ya. Apalagi yang harus dilakukan ketika menghadapi orang sakaratul maut? Mentakkin atau mengajari orang yang sakaratul maut. Ya. Terus apa lagi? Ada yang mau sakaratul maut? Budi banget. Ada yang dekil dia. Itu adab ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, ketika orang sudah meninggal, itu harus Dimandikan, disolati. Om bisa mandi baru. Tata cara memandikan jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. mengafani, 3. menyalati, dan 4. menebur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Sahabat muslim hafidhakumullah, berikut ini adalah daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki yang belum mempunyai istri. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan waris saudara seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. 2. Laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan sepupu laki-laki. 3. Laki-laki lain. 4. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Perlu diketahui pada masyarakat kita itu banyak yang salah tapi taklak, ya kan? Artinya ketika pemandian jenazah, orang perempuan lainnya, tetangga-tetangga itu pada ikut memandikan, padahal mayitnya laki-laki, ya. Banyak apa? Nah, ketika dimandikan banyak yang mengeluh, kalau tahu wah, ingat aku mayit. Ya, mungkin seperti itu. Nah, Ya, banyak kan masyarakat kita. banyak.
Nah, itu yang salah arti kaprah. Artinya kaprah biasa dilakukan di masyarakat kita. Aslinya yang benar, yang boleh memandikan mayit itu kalau laki-laki itu juga harus laki-laki yang ada ikatan tadi persaudaraan, misal anak, ayah, dan jangan memandikan mayit laki-laki dengan orang perempuan. Biasanya orang bingung ya. Kalau ada orang yang mati, yang memandikan juga meskipun mayitnya laki-laki itu perempuan biasanya ya. Banyak seperti itu kan? Banyak. Kalau kalian sudah tahu, jangan diikuti. Biarkan dari laki-laki yang memandikan. Ya. Masih paham? Bagi laki-laki yang memiliki istri, maka yang paling berhak memandikannya adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. 2. Laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak mahram. 3. Istri. 4. Laki-laki lain. 5. Apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka yang berhak memandikan adalah perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Sahabat muslim hafizahumullah. Para ulama berpendapat ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara minimal dan cara paling sempurna. Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah menyatakan bahwa standar minimal dalam memandikan mayit adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dr. Mustafa Al-Rim dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj menjelaskan cara memandikan mayit secara ringkas, yaitu pertama, menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit. Kedua, menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Apabila cara ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Sahabat muslim hafizahumullah, berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat untuk memandikan jenazah seperti kamar mandi rumah, kamar mandi jenazah, atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah tertentu. Tempat yang akan dibuat untuk memandikan jenazah tertutup dan beratap. 2. Siapkan air, daun bidara, sabun, dan kamper atau kapur barus. 3. Tutup jenazah dengan kain tipis semacam jarik atau sejenisnya. Hindari menggunakan kain putih karena ketika dimandikan, aurat atau kulit jenazah dapat menjadi tampak transparan. 4. Tebarkan parfum atau wewangian di sekeliling tempat pemandian. 5. Tutup wajah jenazah selama memandikan, kecuali jenazah yang dimandikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan masih berihram, maka menutup wajahnya tidak diperbolehkan. 6. Letakkan jenazah pada meja atau tempat yang telah disediakan untuk memandikan. Apabila tidak ada tempat khusus untuk memandikan, sebagai alternatif, jenazah boleh dipangku oleh orang yang memandikan. 7. Orang yang memandikan adalah orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Hal ini sangat penting karena terkadang terdapat 1-2 cacat atau kekurangan dalam tubuh jenazah. Supaya tidak bocor, maka yang memandikan adalah orang yang bisa menjaga informasi tersebut. 8. Selain orang yang berkepentingan untuk memandikan, dilarang masuk area memandikan. Orang yang tidak berkepentingan, orang yang tidak berkepentingan, atau itu teronyong doa, orang juga, itu tidak diperbolehkan untuk memasuki area pemandian jenazah. Jadi kalian jangan sekali-kali mau cari tahu aib si mayit, tidak boleh. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. 1.
Gunakan alat pelindung diri sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari oleh keluarga maupun orang yang memandikan. 2. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayat diposisikan duduk agar condong ke belakang. Tekan perut mayat berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. B. Pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayat. Begitu pula sebaliknya. Pada saat menekan perut jenazah bagian kiri, maka paha kaki kanan jenazah diangkat. C. Apabila menyentuh aurat jenazah, maka wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat, hukum menggunakan alas adalah sunnah. 5. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 6. Bersihkan kemaluan dan dubur jenazah dengan tangan kiri dan wajib menggunakan sarung tangan atau kain tipis. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Berikut ini niat wudhu untuk jenazah. Saya niat mewudhui mayit ini. Sahabat muslim hafizahullah, setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah. 1. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah, kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Kemudian bilas. Apabila terdapat rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kain kafan bersama jenazah. Dan 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun dimulai dari sebelah kanan, kemudian mayit dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram bagian kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Saat memiringkan jenazah ke kanan, mulailah dengan mengangkat kaki kirinya, kemudian dinaikkan di atas kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, pada saat akan memiringkan ke kiri, maka kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri terlebih dahulu, baru kemudian tubuhnya menyusul dimiringkan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Sahabat muslim hafizahullah, terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsipnya dalam memandikan jenazah adalah meliputi 3 hal berikut, yaitu 1. Membersihkan, 2. Mewangikan, 3. Mengawetkan. Penggunaan air netral adalah untuk membersihkan, menggunakan daun bidara atau sabun adalah untuk mewangikan selain untuk membersihkan. Dan kapur barus berfungsi untuk menjadikan tubuh jenazah lebih awet. Sahabat muslim hafizahullah, demikian tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhai kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kepada kami yang biasa? Ada yang menanyakan? Yang paham? Jika dibandingkan, biasanya jenazah
jenazah laki-laki dan perempuan, jadi tidak bisa disamakan. Tata cara mengapani jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengapani. Minimal mengapani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengapani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunat menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengapani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah halal. 3. Hukum mengapani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah halal. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengapani jenazah. Barisan menggunakan kafan selain warna putih adalah jangan minta yang aneh-aneh ketika kalian mau mati. Misal kalian mau pakai kain kafan lepis misalnya. Tingkatnya bukan sampai haram, cuma makruh. Tapi makruh adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Laki-laki menggunakan kain sutra adalah halal. 3. Di sini ada kain sutra. Tahu kain sutra? Kain sutra asli. Kalau sarung-sarung sutra itu bukan sarung asli, ya, bukan. Tapi yang maksud di sini adalah kain sutra yang murni 100% kain sutra. Jadi pola pakai sopi, pas aku kain sutra, satu jago, boleh. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kain tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandung. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah. Setelah itu rentangkan kain kedua agar geser ke sebelah kanan jenazah dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Nah, tujuannya meletakkan kain kafan tidak sejajar dan kain kafan yang pertama itu untuk apa? Yang pertama, kalau ada jenazah yang oversize, ukurannya jumbo, ya, besar, sehingga bisa menutupi seluruh badan. Kalau itu tidak bisa sama rata persis ukurannya, maka tidak bisa menutupi yang di atas. Ya, kalau bagi bisa menutupi semua. Ya, kalau ukurannya besar, misal bobotnya sampai 1 kintal, misal, ya, maka kain kafan yang lebarnya cuma 1 meter itu tidak muat untuk menutupi semuanya, jadi disizat, ya, sehingga bisa menutupi seluruh badan.
7. Setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aura jenazah tidak terlihat. 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah bisa diikatkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Mengikatkan tangan kiri hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. 12. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 13. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. 15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas, dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. 16. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam sunnah. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara melapari jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Ini tata cara mengkafani jenazah laki. Kalau misal beda, kalau sini ada yang membedakan. Apa? Ya. Mungkin pun ada air pas mati wah, wajib dibantu. Dibantukan. Iya. Jadi nanti kontak. Masalah lagi ya, banyak jaraknya orang yang berlalu. Ya. Bisa mati. Iya, Coba. saya siapa? Kamu nah ini Di masyarakat kita masih banyak orang yang menganut ilmu tampil itu. Misal, konon katanya kalau ngambil hati pocong bayi yang baru lahir itu konon katanya misal kita kalanya kalau nggak percaya dicoba saja. coba di sini. Dan kalau mana ada lagi, pan. Ini untuk mengkafani jenazah perempuan ada perbedaan yang cukup signifikan antara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah mengkafani. Minimal mengkafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup wajah jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah perempuan secara sempurna. 1. Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut
wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 5. Rentangkan kain pertama agar geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agar geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. 8. Setelah sempurna 5 kafan direntangkan, berilah wangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aura jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah diselekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyetrikakan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 12. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13. Setelah itu, lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 16. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatan yang berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara menyafari jenazah perempuan. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalam. Perbedaan antara mengapa jenazah laki-laki dan perempuan? Apa bedanya? Ya, betapanya guys. Katanya, kenapa kalau laki-laki dan perempuan? Kalau perempuan, kalau laki-laki, ada apa saja pada komponen kain kafan perempuan? Adalah perbedaan antara mengkafani laki-laki dan perempuan. Setelah mengkafani, apa kewajiban kita kepada jenazah? Menyolat.
Tata cara sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau khutbah berkelamin dua. Imam Bujaironi dalam kitab Hasyiatul Bujaironi al-Khatib mengutip keterangan dari Syekh Ali Syibromanisi menjelaskan barusan yang letak kepalanya di kanan imam itu apa? Perempuan dan orang yang berjenis kelamin dan apakah ada? Ada. Maka dalam fikih itu ada hukum-hukum tertentu yang dinamakan dengan unsa. Artinya bukan ini. Asalnya laki-laki, tapi masih perempuan juga. Tapi memang ada seseorang yang mempunyai dua kelamin. Bukan dalam Quran. Memang ada seperti itu. Namanya diterangkan namanya itu bursa. Ya. Bursa itu orang yang memang tanpa operasi ya. Tanpa operasi memang punya dua jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Bukan kayak mereka ini. Bukan kayak dia. Bukan pencipta juga. Ya. Untuk unsa itu kepalanya ditaruh di sebelah kanan imam, artinya menghadap ke utara. Karena kita sholat menghadap kiblat kan? Ya. Ya, unsa itu beda dengan yang namanya bencong. Ya. Kalau bencong itu cuma orangnya, jadi membini atau laki. Tapi kalau unsa memang satu orang punya dua jenis kelamin. bahwa kepala mayat laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Adapun mayat perempuan dan khunsa, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam, sebagaimana pengamalan orang saat ini. Artinya, bagi orang Indonesia yang kiblatnya cenderung condong ke arah barat, saat mensolati mayat laki-laki, kepala mayatnya diletakkan di sebelah selatan. Sedangkan saat mensolati mayat perempuan dan khunsa, kepala mayatnya diletakkan di sebelah utara. Ini berbeda dengan kebiasaan yang umum dilakukan di masyarakat yang mensolati mayat baik laki-laki maupun perempuan dengan meletakkan kepala mayatnya di arah utara atau sebelah kanan imam. Meski demikian, apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidaklah menjadi masalah dan bukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman ini bisa kita ambil dari penjelasan Bujaironi di atas yang mengikuti adanya kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan yang semestinya, namun beliau tidak menyatakan pelarangannya. 2. Disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayit apabila jenazah laki-laki, sedangkan ketika mensolati jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat si mayit. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mensolati jenazah seorang diri tidak berjamaah. Sedangkan bagi makmum berdiri di belakang imam sebagaimana layaknya sholat jamaah pada umumnya. Sahabat muslim hafizahullah, berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibni Qasim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram sebagaimana niat pada sholat fardu. Berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut: Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 2.
Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya seperti berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 3. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi imam, maka niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. 4. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka niat sholat jenazah baik jenazah laki-laki ataupun perempuan adalah sebagai berikut. A. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardu kifayah jadi makmum karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum. Dia disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika membaca takbir, sebagaimana kesunahan saat sholat 5 waktu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama takbiratul ihram. Disunahkan menurunkan suara dalam membaca surat Al-Fatihah. Sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul ashab, pendapat terkuat. Tapi tidak disunahkan untuk membaca doa kita. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa kita dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. 5. Takbir kedua. 6. Membaca sholawat. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad. Allahumma ighfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut. Allahumma ighfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia.
perempuan. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna ketika jenazah laki-laki, maka dianjurkan membaca doa berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dia dari segala kesalahan dan neraka. Sedangkan jenazah perempuan, maka dianjurkan membaca doa berikut ini. Allahumma lihat wa ahlan khairan min ahliha wa zawj dan neraka. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan. Doa yang dilakukan setelah takbir keempat jika yang membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat Allah terjun atas kalian. Nah, sahabat muslim hafizahumullah, demikian tata cara sholat jenazah. Semoga Allah. Terus itu tata cara sholat jenazah. Dalam sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud dan yang lainnya. Jadi kalian kalau sholat jenazah jangan sampai ada rukuknya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Ada tugas untuk kalian berkelompok di rumah karena waktunya bulan kan? Kelompok pertama Dikri, Fadil, Alanja, Haji, sama Syariah. Kelompok kedua Abril, Idul, Masdar, Muirin dan Wiron. Kelompok kedua silahkan cari apa? Cari referensi. Iya. Entah itu referensinya dari internet atau dari mana saja, terserah kalian. Pokoknya minggu depan kalian sudah harus menyelesaikan tugas tersebut dan harus mempresentasikannya per kelompok kalian. Paham? Kesimpulannya untuk apa? Kamis. Sekarang ke Selasa. Ya. Oh, satu minggu lagi. Selasa yang akan datang. Bukan hari Kamis. Untuk hari Kamis membahas Arab. Oh iya. Wes, jadi sayang. Bud. Kesimpulannya, kita sebagai manusia butuh pada orang lain ketika nanti sudah mati. Dan kita diajarkan di sekolah untuk mempersiapkan kita ketika ada saudara yang mati. Contoh, orang tua kalian nanti pasti akan mati. Dan orang tua kalian mengharapkan kalian sebagai orang yang mengurusnya ketika sudah wafat. Ya.
Ingat, tugasnya. Wes. Oke. Tugas kalian mencari data pada tabel-tabel tersebut dan presentasikannya pada minggu yang akan datang. Ini Pak, ada apa? Habis. Oke. Sampai di sini ada yang menanyakan? Saya sekolah lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.